Belum dari pagi. Kemarin dia udah pulang, kenapa balik lagi? Berarti menurut Emang udah jalannya pamit. Sedih banget karena kita semua sama-sama mencari nafkah. Kita tahu gak ada satupun yang mau saling menyakitkan. Proses duka ini akan melihat apalagi kebutuhan keluarga almarhum, termasuk kemungkinan untuk memberikan bantuan tenaga ahli hukum. Masih belum kering sepenuhnya, deras air mata yang mengucur membasahi pipi keluarga meratapi kepergian almarhum Afan Kurniawan yang harus kehilangan nyawa secara tragis pada tanggal 28 Agustus 2025 silam usai dilindas mobil taktis milik Korps Brimob kala mengikuti aksi demonstrasi di sekitar gedung DPR MPR Republik Indonesia, Jakarta Pusat. Dan pada tanggal 29 Agustus 2025 silam, raga almarhum Afan Kurniawan akhirnya dikebumikan di Taman Pemakaman Umum Karet Bifak, Jakarta Pusat. Tentunya, prosesi pemakaman raga Afan berjalan syarat air mata haru. Bahkan, momen mengharukan sudah terlebih dulu terjadi ketika raga almarhum dibawa dari rumah duka menuju tempat peristirahatan terakhirnya, di mana ratusan pengemudi transportasi online nampak ikut mengawal hingga ke TPU Karet Bifak. Bikin rumah sampai kerjaan habis. Belum dari pagi. Kemarin dia udah pulang, kenapa balik lagi? Berarti emang udah jalannya pamit. Iya, nggak pernah biasanya makan siang itu makan siang. Berarti emang udah kesana. Pamit sama ibu. sehat ya Bu, udah semangat. Masih ada adik kalau Ivan. Afan ibu begitu, ibu nggak sayang Afan, udah cukup kasihan Afan Bu. Apa yang menimpa almarhum Afan Kurniawan tentunya menyisakan luka yang teramat perih terasa. Bukan hanya di hati rekan-rekan seprofesi, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Bagaimana tidak, di usia yang masih sangatlah muda, almarhum Afan harus menghembuskan nafas terakhir kala menyerukan suara perubahan dan aspirasi rakyat.
Dan buktinya di prosesi pemakaman kemarin, terlihat jelas banyak tokoh-tokoh besar yang ikut hadir untuk mengebumikan sembari mengucap selamat tinggal kepada raga almarhum Afan. Mulai dari mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka, sampai bintang-bintang panggung hiburan seperti Ria Ricis dan Andovida Lopez. Semua menyatu dalam tangis, menyayangkan kejadian pilu ini harus terjadi. Afan insyaallah syahid, amin. Amin. Ya ialah orang baik, anak soleh ya. Amin. 21 tahun kan? Iya. 21 tahun ya. Meninggalnya tapi pada maghrib kan kemarin kan. Itu jatuh hari Jumat itu. Insyaallah Allah ampunkan dosa-dosa. Amin. Alhamdulillah. Kematian dari Jumat itu banyak banget. Amin. Ya, mudah-mudahan apa yang Afan dirasakan kesakitan kemarin ketika Nazar Sakaratul Maut menjadi asbab baiknya bangsa kita, amin. Amin. Ya, Pak Afan anak baik, anak soleh. Insyaallah keluarga dan orang tuanya semua diberi kesabaran. Ingat kita semua pasti akan mati, betul nggak? Betul. Memang bisa kami sampaikan bahwa meriahkan itu juga bersama kawan dan nantinya akan mengantarkan bang kita dari pagi bang apa masuk bang dari TPN karena ya lagi benar ini oke garangan kecil kalau semuanya seperti ini semua. Masih Bu. Kita lanjutin ya. Masih Pak. Minta tolong ya Bu, titip rakyat Indonesia. Turut berduka terlebih belasungkawa, sedih pasti ya. Jadi sedih saya. Banyak sih. Ya semoga keluarga korban diberi ketabahan, korban diberikan tempat selapang-lapangnya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga banyak kenalan banget sama ojek online, taksi online, banyak banget kenalan saya di sana, bahkan teman-teman saya juga banyak dari sana. Jadi memang untuk hari ini langsung datang ke makam. Emang nggak sempat ngelihat langsung proses pemakamannya, walaupun saya nggak kenal secara langsung, tapi saya turut berbelasungkawa. Memang sedih sih ya. Apalagi kita juga ngelihat beritanya di sosial media. Sedih banget karena kita semua sama-sama mencari nafkah. Kita tahu nggak ada satupun yang mau saling menyakitkan. Jadi untuk hari ini saya berdiri untuk teman-teman ojek online dan teman-teman yang lainnya. Turut berduka cita untuk keluarganya dan semua ojol-ojol. Intinya di sini I just wanna pay my respects dan cuma mau orang tuh sadar bahwa harusnya ini nggak terjadi. Ini bukan sesuatu yang harusnya terjadi ya, sangat bisa dihindari, dan bahasa di media itu bukan dilindas tapi terlindas. Diksinya harus benar menurut gue. Ya, kepergian almarhum Afan Kurniawan memang menuai reaksi dari seluruh lapisan masyarakat. Dan proses pemakaman kemarin pun menjadi saksi bagaimana tajamnya sorotan masyarakat Indonesia terhadap kejadian ini. Bahkan, orang nomor 1 Indonesia saja sampai ikut turun langsung menemui keluarga almarhum Afan dan mengucap turut berbelasungkawa. Dan seperti inilah momen kedatangan Presiden Prabowo Subianto rumah duka.
Kepergian almarhum Afan Kurniawan, seorang pria berusia 21 tahun, nampaknya tidak akan pernah sirna diingatan, serta meninggalkan dampak yang cukup besar bagi masyarakat. Hal itu pun semakin terbukti kebenarannya usai menyaksikan derasnya bantuan yang datang ke tangan pihak keluarga. Terlihat di media sosial, pengusaha skincare ternama, Shandi Purnamasari, bahkan sampai datang dan menyampaikan secara langsung bantuan kepada pihak keluarga. Kan tadi ya Bu, kalau orang yang kita sayangi masih muda tapi dipanggil duluan, katanya artinya istananya udah selesai dibangun Pak. Jadi istananya Bang Afan udah siap. Bulan saya harus lulus sekolahnya ya. Cita-cita abang. Jangan ngecewain abang, cita-citanya abang. Kamu Ya. Begitu pula dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Diketahui, ia sudah datang mendatangi rumah duka sembari memberikan janji kepada keluarga bahwa seluruh biaya proses pemakaman almarhum Afan akan ditanggung seluruhnya oleh pemerintahan daerah DKI Jakarta. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya atas nama Gubernur Jakarta mengucapkan betul-betul berduka atas wafatnya Saudara Afan Kurniawan bin Zulkifli dalam usia 21 tahun, dan semoga almarhum husnul khotimah. Sebenarnya dari semalam saya udah pengen datang ke rumah duka, tapi baru mendapatkan informasi pagi ini. Ya tentunya keadaan Jakarta yang aman, nyaman, yang kita harapkan bersama harus dijaga. Maka dari semalam saya sudah memerintahkan SKPD seluruh jajaran yang ada di Balai Kota untuk bersiap-siap menghadapi berbagai kemungkinan. Tetapi tentunya saya sungguh sangat berharap dan memohon agar Jakarta tetap aman dan nyaman. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, kami telah menyiapkan termasuk untuk pemakaman Saudara Afan di Bivak Karet yang difasilitasi oleh pemerintah Jakarta. Di sisi lain, bantuan dan santunan juga datang dari PT Goto, tempat almarhumah Afan mengais rezeki. Mulai dari bantuan finansial berbentuk santunan, keperluan keluarga, hingga bantuan lembaga ahli hukum, semua tengah dipersiapkan oleh mereka. Hal itu sendiri diumumkan oleh Patrick Waluyo, sang direktur utama yang terus hadir di rumah duka. Ya, jadi kami yang paling penting akan memberikan pendampingan. Kita sudah memberikan bantuan finansial, dan kita juga akan atas nama Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Gojek Tokopedia juga akan datang kembali untuk memberikan santunan kepada keluarga almarhum. Dan seperti yang kami jelaskan tadi pagi, tentunya kita dalam proses duka ini akan melihat apalagi kebutuhan keluarga almarhum, termasuk kemungkinan untuk memberikan bantuan tenaga ahli hukum. Ya, semua mitra driver Gojek itu adalah keluarga kami, saudara kita Afan Kurniawan tentunya juga salah satu bagian dari keluarga besar kami. Tadi pagi saya dan kawan-kawan sempat datang kemari untuk menyatakan belasungkawa kepada keluarga, dan juga kita ikut prosesi pemakaman di TPU Karet Bivak. Dan pada malam ini saya dan teman-teman dari Gojek dan Goto juga akan ikut tahlilan untuk mengenang almarhum dan mendoakan
agar almarhum bisa diterima di sisi Tuhan yang Maha Penyayang. Sementara itu, kisah pilu kepergian Afan Kurniawan akhirnya mendapatkan reaksi dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Seperti diketahui, aksi demonstrasi yang diikuti oleh Afan Kurniawan sejatinya dipicu oleh kekecewaan rakyat kepada anggota DPR. Dan menyikapi itu semua, Puan Maharani selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia lantas mengucap belasungkawa serta permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya kepada keluarga almarhum Afan Kurniawan. Yang saya hormati seluruh rakyat Indonesia, pada kesempatan ini, atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya almarhum saudara Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang menjadi korban saat terjadinya aksi demonstrasi pada tanggal 28 Agustus 2025 yang lalu. Kami meminta kepada Kapolri dan seluruh jajarannya agar mengusut tuntas dan transparan atas kejadian yang terjadi. Dan kami akan mengawal proses penyelidikannya sampai selesai. Kami juga menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas kekerasan yang dialami oleh para peserta demonstrasi saat menyampaikan aspirasinya. Atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami meminta maaf apabila belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat. DPR RI akan terus berbenah dalam mendengar aspirasi rakyat. Menjadi komitmen kami untuk terus membuka ruang komunikasi yang sehat dalam bergotong royong dalam membangun bangsa dan negara. Kita bersama harus selalu mawas diri, harus selalu bekerja keras, dan harus selalu berdoa agar ke depan insiden dan tragedi seperti ini tidak terjadi kembali. Anggota-anggota DPR itu pintar ya. Mereka tahu kondisi rakyat Indonesia sekarang. Hanya butuh empati. Dan kalau nggak usah ngomong ya diem aja, jujur aja. Kalau nggak usah ngomong ya nggak usah ngeluarin pernyataan-pernyataan yang membuat masyarakat marah. Gue juga paham kok banyak anggota DPR yang kerja, gue juga paham. Nggak semua, oke. Tapi menurut gue permasalahan pemintahan sekarang, mau itu anggota dan aparat, menurut gue bisa jadi salah terserah. Komunikasinya mana, skill komunikasinya? TPU Karet Bifak tuh 11 sekolah LSPR, London School of Public Relations. Kayaknya mereka semua sekolah di LSPR deh, untuk public relations deh, untuk communication deh. Gua aja di sini yang bukan aparat, kan tadi perhatiin nggak? Gua aja ngomong mikirin dulu kata-kata yang keluar tuh apa. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.